awal kita merasakan pandemi seperti sekarang ini, Indonesia itu meraih peringkat pertama sebagai wisata halal terbaik dunia yang masuk ke dalam dua mirip dengan buku yang ditulis oleh Profesor Nurul Huda et al, tapi yang tiga ternyata baru. Yang memberikan surprisingly adalah DKI Jakarta masuk ke dalam yang dianggap unggul ke depannya dan bisa gain profit lebih banyak berbasis pada industri yang terkait dengan halal, termasuk pariwisata di dalamnya. Nah, ini adalah wilayah yang diteliti di dalam bukunya Huda et al. Di 5 provinsi. Mohon maaf, ini warna merah ini sesungguhnya hanya tanda buat saya saja, karena mata saya sudah umur 50 ke atas seperti ini, biar gampang menjelaskannya, tidak bermaksud lain. Nah, di sini kalau kita melihat yang sama dari bukunya Huda et al. Dengan apa yang didapatkan dari hasilnya IMTI pada tahun 2019 adalah NTB, Sumbar, Jabar, Sulsel di bukunya Pak Huda ya Ustadz. Kemudian IMTI berhasil pertama sebagai kita yang terbaik gitu ya, menyatakan bahwa yang nomor 1 itu Lombok. Berarti kan kalau Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi, jikalau hanya Lombok saja berarti minus Sumbawa. Karena kita tahu Nusa Tenggara Barat itu memiliki juga pulau lain, Sumbawa besar dan Sumbawa kecil. Jadi hanya Lombok doang, only tok saja. Kemudian Aceh masih sama di sini, juga Sumbar sama, tapi ada yang berbeda yang mungkin ke depannya Ustadz Nurul Huda dan teman-teman bisa juga melakukan riset tambahan untuk memperkaya dengan Riau dan Kepri, di provinsinya 2 yang berbeda ya, dan kemudian DKI. Dan DKI mungkin yang paling lebih mudah karena accessibility-nya adalah ya gampang karena kita tinggal di Jakarta seperti itu. Nah, penilaian IMTI, Indonesia Muslim Travel Index, itu dilakukan dengan 4 indikator persis dari GMTI atau Global Muslim Travel Index, yaitu berdasarkan aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Sehingga jika ada yang mengatakan, wah terang aja Indonesia bisa nomor 1, wong yang nilai Indonesia sendiri gitu ya. Jadi Indonesia nilai Indonesia, oh enggak. Karena Indonesia Muslim Travel Index ini memakai indikator yang memang telah disepakati secara dunia oleh GMTI atau Global Muslim Travel Index seperti itu. Nah, kenapa Lombok? Karena Lombok adalah racikan terbaik dari perpaduan antara keindahan alam dan sisi religius masyarakat. Yang salah satu paling terkenal sebagai kalau dalam strategik pemasaran itu WOM ya, word of mouth, yang diucapkan oleh Elizabeth Gilbert yang menemukan sisi terindah dari Islam di Lombok. Beliau ini terkenal sekali dengan novel yang jadi film yang dimainkan oleh Julia Roberts, yaitu Eat, Pray, and Love. Nah, di dalam pulau ini juga kita melihat segudang destinasi wisata halal terbaik yang mengesankan, indah, dan fotoable, instagramable seperti itu. Dan Lombok juga mendapat julukan Pulau Seribu Masjid saking banyaknya. Pun Aceh. Aceh memiliki banyak kawasan pariwisata halal dengan atraksi unggulan. Di antaranya Pulau Weh di Sabang, Garute Highland di pantai barat Aceh Jaya, Danau Laut Tawar di dataran tinggi Gayo, Pulau Banyak di Singkil, dan Masjid Raya Baitur Rahman yang fenomenal itu di Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Destinasi tersebut hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak potensi wisata Aceh yang menerapkan syariat Islam. Dan ini yang tidak ada di dalam bukunya Huda et al. Dan mungkin bisa untuk pengayaan di buku berikutnya atau mungkin edisi revisi, yaitu Riau dan Kepulauan Riau. Riau mengeluarkan peraturan gubernur tentang wisata ramah Muslim. Nah, Muslim friendly ini juga tidak dibahas dalam bukunya Huda et al. Karena memang fokusnya kepada pariwisata halal atau pariwisata syariah. Itu pun juga masih belum konsisten antara pemakaian pariwisata halalkah atau pariwisata syariahkah. Walaupun sebetulnya maknanya kurang lebih mirip. Masyarakat juga memiliki kebiasaan di Riau dan Kepri dengan menggunakan tulisan Arab Melayu. Jadi ini menarik sekali karena bahasa yang dipakai oleh agama Islam adalah agama Arab, dan agama bahasa Arab ini yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi medium penyampaian kalamnya. Sehingga untuk mereka-mereka yang tertarik dengan sastra Arab, bahasa Arab, atau pandai mengaji, walaupun tidak terlalu mengerti artinya, datang ke Riau atau Kepri ini sangat menarik. Di Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan aturan Islam sehingga dijuluki negeri 1000 suluk, dan di sini biasanya orang mengenal dengan sufism atau tasawuf gitu ya. Nah, juga terdapat paket perjalanan religi ke masjid-masjid bersejarah yang membuat wisatawan jadi semakin tertarik untuk datang.
Kemudian di Sumatera Barat. Sumatera Barat ini, Sumbar, kampungnya Profesor Nurul Huda, ini terbiasa dengan satu tatah petitih yang sangat syarat dengan heavy-nya kepada Islam atau Quran. Seperti misalnya adat basandi sarak basandi kitabullah, yang artinya adat berpegang pada peraturan dan peraturan berpegang pada Al-Quran, dan adalah salah satu prinsip utama yang mengatur adat Minangkabau. Walaupun dalam beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa scholars dikatakan bahwa orang Minangkabau juga tidak semuanya dead Islam begitu, karena ada 3 kelompok besar di Sumatera Barat, yaitu kelompok selain alim ulama yang basisnya memang Islam, ada Cadiak Pandai, the scholars gitu, yang rather sebagian itu mereka Islam tapi sekular, dan kemudian Bundo Kanduang. Dan di dalam prinsip Islam, perempuan memang tidak mungkin menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Tapi di Sumatera Barat ini pengecualian, dan salah satu suku di India, hanya 2 di dunia, Sumatera Barat dan suku di India tertentu. Sehingga budaya dan tradisi Minangkabau selalu selaras dengan ajaran syariat Islam. Dan panduan antara adat istiadat yang kental dengan nilai Islami bersama keindahan alam di Sumbar, potensi berharga untuk destinasi pariwisata halal. Dan yang terakhir ini DKI Jakarta, dan ini juga bisa untuk pengayaan di bukunya Huda et al. Ke depannya, bahwa Jakarta sebagai ibu kota hadir sebagai destinasi halal karena punya fasilitas akomodasi dengan syariat Islam yang telah diterapkan, termasuk Masjid Istiqlal yang terbesar di Asia Tenggara. Juga budaya Betawi yang sangat kental dengan nilai Islam yang akan menjadi penarik minat wisatawan Muslim dunia. Nah, kita melihat di sini pariwisata sebagai ekonomi baru. Jadi kita bermatematika wisata lah ceritanya begitu ya. Nah, banyak negara menggarap sektor pariwisata karena dianggap menjanjikan untuk pertumbuhan ekonominya begitu ya. Nah, dari situ kita melihat bagaimana Indonesia dan bagaimana sebelum pandemi COVID-19 ini melanda dunia, tren kunjungan wisata itu bagaimana sih? Peningkatannya sejauh apa? Di sini kita bisa lihat dari WTCF, World Tourism Cities Federation berbasis di Beijing, menyebutkan bahwa pada tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 6,8% year on year. Secara jumlah itu 11,9 miliar orang. Dan pendapatan dari sektor wisata global juga diperkirakan mencapai 5,3 triliun US dollar dengan jumlah wisatawan sebanyak 12,7 miliar orang pada tahun 2019 sebelum pandemik ya. Dan ini saya dapatkan sumbernya dari Gatra pada 13 Juli 2018. Dan apa sih kota-kota yang didatangi, disukai gitu ya, menjadi favorit dunia? Apakah Indonesia sudah masuk? Memang belum. Jadi menurut WEF, World Economic Forum 2017, kota Asia memang mendominasi dari 10 kota besar yang paling banyak dikunjungi turis. Dan 6 dari 10 itu ada di Asia, Hong Kong, Bangkok, Singapura, Macau, Shenzhen, tapi baru sampai Kuala Lumpur, tetangga kita, belum sampai Indonesia, tapi nggak apa-apa, ini PR. Dan kalau di luar Asia itu ada London, Dubai, Paris, New York, seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat di sini tren pariwisata Indonesia. Sejalan dengan tren pariwisata global, pariwisata Indonesia juga turut menggeliat signifikan. Di sini kita lihat pada tahun 2015 berada dalam posisi 4, gitu ya, setelah migas, CPO, dan batu bara. Kemudian setahun kemudian lompat ke posisi kedua, luar biasa. Jadi Indonesia sebetulnya dengan pariwisata ini bagus sekali hubungannya ya. Dan diprediksi sebetulnya 2017 bisa menembus sebanyak 16,8 miliar US dollar, 2018 sebesar 20 miliar atau naik sekitar 20%-an. Dan ini data dari Visit Wonderful Indonesia 2018. Nah, tapi tentunya kita tahu 2019 akhir kita mulai menghadapi ancaman pandemik, dan 2020 hingga kini 2021 Indonesia masih situasi jelang pemulihan dari hantaman pandemi seperti itu. Tapi apakah itu the end of the story? Oh, tentu tidak gitu ya, karena sejauh dunia masih berputar, matahari masih bersinar, dan kita masih hidup, tentu masih ada asa untuk mencapai yang terbaik. Nah, di khusus pariwisata 2017-2018 yang juga ada di dalam bukunya Huda et al. Di sini kita melihat Menteri Arief Yahya pada waktu itu menetapkan 18 destinasi unggulan berbasis 3A, 3A's, yaitu accessibility, amenities, attractions. Tapi memang waktu itu belum terlalu kencang terdengar mengenai pariwisata syariah
gitu atau halal based tourism, dan kemudian pada saat itu masih bertumbuh pada dua hal utama atau aspek atau dimensi, yaitu dari sisi competitiveness saja, yaitu daya pikat sumber daya alam, which is emang kita kuat banget, dan cost leadership, dan ini masih debatable. Apakah kalau murah, tapi murahan istilahnya quote and quote, turis mau datang? Nah, seperti itu ya. Jadi ternyata murah bagus, tapi tidak boleh murahan. Sehingga pada waktu itu diberikan oleh Allah jalan gitu loh, supaya Indonesia lebih pede, lebih percaya diri ketika ternyata pada waktu di World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, kita itu menang Indonesia 12 kategori gitu ya. Dari World Best Airline, bla 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 bla, sampai dengan yang terakhir ini World Best Halal Cultural Destinations gitu ya. Termasuk kulineri. Dan kemudian juga rendang di Padang, di Sumatera Barat itu menjadi nomor 1 di dunia diakui gitu ya. Nah, kalau kita melihat achievement international tourist arrival di Indonesia pun terjadi peningkatan dari 2012 sampai 2015. Data ini saya dapatkan dari Kementerian Pariwisata. Growth kita paling tinggi dibandingkan dengan Cina gitu ya, ataupun secara keseluruhan dunia. Dan kemudian ukuran dipakai seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah enabling environment, iklim pendukung, travel tourism policy, terus dan sampai dengan sumber daya alam, nature, budaya, culture. Nah, di sini lupakan kepada warna yang saya berikan karena ini buat quote saya aja. Kalau yang merah ini memang ini masih PR gitu ya, tourism policy-nya kita masih harus perbaiki dan memang sedang berproses. Seperti tadi pagi ISEF melakukan webinar juga bicara mengenai policy yang sedang terus diperbaiki untuk enabling condition. Nah, ini infrastructure, jadi sarana prasarana atau ekosistem pun masih dibentuk. Tapi kita punya tetap yang kuat, sumber daya alam atau nature dan budaya, culture di sini. Nah, sebagai yang kuat budayanya, tentunya kita harapkan ini yang kita akan bahas per hari ini di buku Pariwisata Syariah, yang saya memang sarankan kepada teman-teman di jurusan syariah, ini jadi wajib baca, salah satu untuk manajemen syariah. Saya pernah mengajar di semester lalu untuk manajemen syariah ini. Sebuah pendekatan teoritis dan riset khususnya di bab 1 dan bab 2 untuk anak-anak syariah, ini bagus banget karena heavy-nya memang di situ. Yang ditulis oleh 4 orang, terdiri dari 5 bab, maaf. Nurul Huda, Novarini, Muslih, Selamat Hidayat, yang 4-empatnya adalah dosen, dengan bab 5 buah. Yang pertama, ruang lingkup halal haram, kedua, pariwisata perspektif Islam dan kebijakan di Indonesia, persoalan utama pengembangan pariwisata halal di Indonesia, dan ini nanti akan seru pembahasannya. Strateginya bagaimana pengembangan pariwisata halal di Indonesia, karena didapatkan dari hasil riset dan kemudian memakai HOE dan DOI, tapi mungkin nanti suatu saat untuk edisi revisinya bisa memakai analisis SWOT menjadi TAOS, seperti tadi dikatakan oleh Ibu Ketua kami, Ibu Dr. Kusumaning Tuti, bahwa ada threat di depan selain ada opportunity seperti itu ya, dan juga dengan strategi 4 langkah dari Boston Consulting Group gitu ya, supaya lebih kaya. Dan bagaimana gambaran hotel syariah dari pendukung pariwisata halal di Indonesia, seperti itu. Nah, karena pariwisata dan industri halal adalah bisnis, atau kalau orang Minang bilang PT, ya ada PT-nya yang terkait dengan langsung dengan GDP dan GNP. Dan data ini saya dapatkan dari Gatra yang saya clipping gitu ya di tahun 2018. Nah, mengenai isinya, kita akan mulai ulas di sini bab 1 mengenai ruang lingkup halal haram, luar biasa. Heavy-nya di sini dan bahkan saya juga ikut belajar lagi, makanya di awal pembukaan waktu saya assalamualaikum kepada Al Ustadz, waduh saya belajar lagi dan saya banyak mencatat untuk saya berikan lagi, kembalikan kepada mahasiswa saya nanti di kelas, yaitu mengenai pengertian halal haram. Dan ini juga bagus sekali ya, dijelaskan berdasarkan Syekhul Islam Yusuf Al-Qardawi di dalam Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, dan juga oleh Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali dalam maknun opusnya Ihya Ulumuddin, dan kemudian beberapa pakar termasuk kitab Ma'widah Al-Mu'minin min Ilya Ulum Al-Din Syekhul Islam Al-Jalaluddin Al-Qaisimi. Nah, apa sih yang dijelaskan di sini adalah perbedaan antara surga neraka dan kemudian antara yang hak dan batil, dan bagaimana kata-kata di dalam bahasa Arab itu sering kita pakai, tapi kita sebetulnya kalau boleh jujur nggak ngerti-ngerti amat juga gitu kalau kita nggak belajar. Seperti misalnya apa sih halal? Ternyata halal adalah membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan
membolehkan, yang memiliki dua pengertian, dijelaskan dengan sangat baik di sini, dan juga menyangkut kepada nash dalam usul fikih yang sebetulnya tidak dibahas terlalu jauh dalam buku ini, tapi merujuk sebenarnya ke sana. Dan kemudian pengertian sederhana daripada mubah di samping jaiz, yaitu halal yang juga merupakan sinonim dari mubah, dan bagaimana wacana hukum syarak, karena seringkali Nash menggunakannya sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dan lain sebagainya. Ini bagus sekali, dan untuk anak-anak yang syariah maupun yang bukan syariah tapi ingin tahu, karena keimanan kita menyuruh kita untuk menggali ilmu sampai kita nanti di liang lahat, untuk mengetahui, setelah kita mengetahui halal haram, ada loh yang merupakan teror dalam hidup kita. Apakah itu? Syubhat, gitu ya. Nah, syubhat ini bahasa gaulnya teror karena kita nggak terlalu tahu. Ini ada di wilayah yang abu-abu keputih-putihan, heavy-nya, atau abu-abu yang lebih ke hitam-hitaman, heavy-nya, begitu. Karena secara etimologis, sesuatu yang tidak jelas dikatakan syubhat, dibolehkan atau dilarang penggunaannya juga in the middle of nowhere kadang-kadang gitu ya. Dan dalam bahasa Inggris juga dipersamakan dengan diksi yang sering kita pakai, yaitu istilah uncertainty, obscurity, vagueness, doubt, suspicion gitu ya. Jadi setelah harfiah dikatakan sebagai the quality of the state of being obscure. Jadi suatu yang dianggap samar-samar, abu-abu atau enggak jelas. Mohon maaf Bu Marisa, 5 menit lagi. Oh, Masya Allah ya, baik. Ya. Jadi di dalam at-tarifat di sini syubhat tidak sampai kepada pengetahuan yang dikaitkan dengan halal atau haram yang jelas. Dan di sini ada dalil mutlak yang disebut qat'i gitu ya, qat'i, dan disebut beberapa kali dalam Quran gitu ya, dan di buku ini dijelaskan juga gitu, hilal, halalan dan segala macamnya, dan kemudian juga mengenai dampak daripada halal haram kalau kita tidak patuh, karena bisa ditolak kita punya doa seperti itu ya. Dan di sini juga dijelaskan dalam buku dengan sangat jelas bagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah gitu ya, dan Muslim, dan juga Al-Hafiz Ibnu Mardawi At-Tabrani, bahwa makanan haram kalau kita masuk ke dalam perut kita sengaja maupun tidak, maka amalan-amalannya 40 hari loh nggak diterima seperti itu ya, termasuk juga terkait dengan hasil menipu dan riba gitu ya, kalau kita tahu tapi kita mengabaikan. Nah, ancaman neraka ini tidak saya akan bahas karena di bukunya ada, tapi yang jelas tujuan daripada buku ini mengacu kepada maqasid al-syariah yang dibahas dalam usul fiqh ya, dan kelima maqasid itu adalah hifdzud din, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzul mal, dan hifdz nasab. Jadi bagaimana kita harus melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, juga keturunan. Dan ini secara tidak langsung juga dijelaskan dalam buku ini, di dalam bab 2-nya. Bagaimana kata-kata pariwisata pun itu agak subhat gitu ya, tapi sebetulnya diperjelas dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Dewan Syariah Nasional yang telah mengeluarkan peraturannya di dalam DSN nomor 108/10 tahun 2016 tentang pedoman pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Tapi di sini ada sedikit yang saya pikir buku ini berani. Berani kenapa? Karena bicara fakta ya, bahwa terjadi sedikit drama dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berupa perubahan terus-menerus berkelanjutan, tapi mudah-mudahan arahnya menjadi lebih baik. Dan uraian pariwisata yang ada dalam Quran ini sesungguhnya sudah dituangkan ke dalam beberapa aturan yang menyangkut pariwisata penyediaan hotel syariah. Dan tentunya tidak saya jelaskan satu persatu di sini, tapi intinya adalah bagaimana perda-perda yang ada mestinya dilengkapi di dalam buku, tapi di buku ini baru ada satu perda saja, yaitu perda daripada Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan rasanya lebih baik jikalau ada dari provinsi lain yang diteliti, karena dengan adanya perda kita jadi tahu bagaimana implementasi aturan hulu di pusat ke dalam implementasi di perwilayah keprovinsian begitu. Dan juga bagusnya di buku ini melengkapi juga, tinggal di-download aja beberapa peraturan perundang-undangan yang lalu hingga lahirnya yang kekinian, karena agar buku ini juga selain dibaca oleh Fakultas Ekonomika Bisnis dan jurusan Syariah wabil khusus, juga bisa dibaca oleh Fakultas Hukum, Fakultas Fisip jurusan Kebijakan Publik. Jadi anak-anak fisip, anak-anak FH pun juga bisa mengunyah gitu ya, menikmati buku yang bagus ini dari Huda et al. Begitu ya. Nah, kemudian
Kenapa penting? Karena kita jadi ingin tahu apakah setiap daerah itu kemudian memiliki perspektif yang sama terhadap pariwisata syariah, agar membantu nanti pusat untuk membuat kebijakan lebih holistic integrated. Dan di sini kalau kita melihat, nah ini yang saya sebut drama ya. Drama ini ya seperti sinetron gitu ya. Dari tentang pengembangan sosialisasi pariwisata syariah. Hotel syariah peraturan Menteri tahun 2016. Dan ini pun berubah lagi. Dirubah lagi di tahun yang sama dengan nomor yang berubah berikutnya. Ini ada semua dalam bukunya Huda et al. Tapi tidak dijelaskan isinya bagaimana sih? Yang hilang apa? Kenapa dalam lampirannya nggak ada? Sehingga diharapkan kelak dapat menjadi ruang terbuka untuk public discussion di masyarakat akademik maupun non-akademik, pelaku bisnis, para stakeholder seperti itu. Dan juga bagaimana suasana self-claim para pengusaha pariwisata halal kemudian menjadi kebingungan karena tidak mempunyai rujukan karena bolak-balik peraturannya sejak 2014, 2016, 2021 itu berubah terus. Nah, di sini pedoman penyelenggaraan destinasi pariwisata halal beda dengan pedoman penyelenggaraan pemasaran pariwisata halal, beda lagi dengan pedoman penyelenggaraan industri pariwisata halal, dan bagaimana ketika Undang-Undang 33 2014 hari ini berubah diganti menjadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2021. Mungkin di buku yang akan datang sebaiknya dimasukkan sehingga menjadi bernas begitu. Karena kita tahu acuan untuk Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisataan ini berubah gitu ya, dan ini juga berubah. Ini juga berubah. Nah, semua yang berubah ini kemudian diulas dalam bab 3 terhadap studi literatur yang terunut dengan sangat baik, tentunya karena yang menulis para scholars, profesor begitu ya. Nah, di dalam bab 3 ini yang saya pikir nanti bisa lebih ditajamkan adalah isu mengenai local specific. Ini yang saya dapatkan. Ini mohon maaf dengan warna merah mohon diabaikan buat catatan saya saja bahwa Provinsi Sumbar mempunyai hal yang berbeda dibandingkan provinsi lain, yaitu infrastructure issues. Di sini mungkin infrastruktur jalan maksudnya ya. Cleanliness issues. Jadi orang Sumbar nih lebih suka yang bersih-bersih saja. Sementara di provinsi lain, NTB, Sulsel, Aceh, dan lainnya itu nggak bersih, dianggap nggak apa-apa gitu loh. Sehingga halal, nggak toib, nggak apa-apa. Mungkin seperti itu. Ini belum ada kejelasan. Dan juga di provinsi Sulsel punya halal infrastructure issues. Jadi di sini mungkin maksudnya ekosistem yang dibutuhkan oleh Provinsi Sulsel terkait dengan halal. Prioritas informasi halal, prioritas solusi gitu ya. Ini luar biasa orang Sulsel, care-nya itu tinggi banget. Nah, tapi di Aceh ada hal yang saya lihat dari bukunya Huda et al. Ini urusan prioritas solusi literasi halal. Jadi literasi halal itu memang dibutuhkan walaupun di Aceh syariat Islam sudah dijalankan, tapi ternyata nggak melek-melek amat terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan halal dan pariwisata halal seperti itu. Sehingga di bab 4 kalau kita ngelihat sudah bagus metode yang dipakai gitu ya, ada strategik pemasaran, ada strategik itself sebagai manajemen, tapi jikalau juga nanti ke depannya bisa dilengkapi dengan analisis SWOT dan dibalik jadi TOWS gitu ya, yang diperkaya dengan strategi 4 langkah dari Boston Consulting Group atau BCG, akan lebih kelihatan nanti di mana sih posisi kita di dalam kuadran yang 4. Kiri atas kah, kanan atas kah, kanan bawah kah, atau kiri bawah? Karena setiap posisi yang berada di dalamnya posisi pariwisata syariah Indonesia kita, maka rekomendasinya itu insya Allah menjadi lebih fokus dan tidak buang-buang energi, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang biaya seperti itu. Sehingga kalau kita melihat di sini dari hasilnya Huda et al. Di bab 4 tidak apa ya. Di sini saya berikan tanda garis bawah mengenai halal food ya. Di dalam penelitian Huda et al. Dengan 35 orang informan, yang paling rendah itu adalah kesadaran terhadap halal food yang menjadi satu paket dengan hotel, dengan travel. Begitu ya. Mungkin karena hanya 35 orang gitu ya, mengingat bahwa yang saya temukan di dalam kebijakan negara dan apa yang dihasilkan, bahwa ini saya dapatkan dari Pak Dr. Sapna Nirwanda ya, dari pariwisata, Kementerian Pariwisata, bahwa halal dan food ini, halal food gede banget loh dibandingin travelnya sendiri gitu loh. Travelnya kecil, paling kecil, enggak deh kosmetiknya, tapi halal foodnya besar. Jadi mestinya nantinya ke depannya bisa ada penyempurnaan terkait dengan apa benar orang Indonesia demikian rendah persepsinya terhadap makanan halal. Tapi jika memang rendah berarti intinya satu, literasinya rendah, yaitu edukasi seperti itu. Nah, di bab 5 ini penutupnya adalah mengenai hotel syariah. Jadi memang Dewan Syariah Nasional mengeluarkan yang seperti tadi
Ibu Dr. Kusuma Ningtuti, Ibu Ketua kami mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia ini dengan Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan satu peraturan nomor 108/DSN-MUI/10/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Intinya 7 gitu. Jadi tidak boleh ada pornografi, tindakan asusila, nggak boleh ada ayam hotel gitu ya. Di bercandaan kita, aduh kalau hotel-hotel murahan pasti ada ayam-ayamnya gitu. Bukan yang bisa digoreng dengan tepung gitu ya. Tapi ini ayam quote and quote gitu. Jadi yang penting nggak boleh ada yang musyrik, nggak ada maksiat dan bla bla bla. Dan mungkin nanti ke depannya kita ingin juga melihat Huda et al. Membuat satu penelitian mengenai Muslim friendly hotel gitu. Karena pengalaman saya di Vietnam dan Thailand, karena mereka minoritas Islamnya, mereka juga menyediakan fasilitas ramah Muslim tapi bukan syariah. Seperti itu ya. Dan ini saya sebagai salah satu narasumber bersama Pak Sapta Nirwanda diundang berbicara mengenai konsep pariwisata halal di Indonesia seperti itu. Dan kemudian ke depannya mudah-mudahan Pak Nurul Huda dan teman-teman, ya Ustadz, mohon maaf ini saya agak terganggu saja mengenai penulisan daftar pustaka gitu ya, karena terjadi inkonsistensi yang sangat besar dari halaman 125 hingga 134 mengenai pemilihan APA style, jadi dari American Psychological Association style, caranya menulisnya kayaknya harus diperbaiki gitu. Tapi secara keseluruhan buku ini keren banget, 2 jempol ke atas. Dan saya insya Allah bersama Bu Puspita dan teman-teman dari Syariah ingin menyarankan bahwa buku ini akan jadi salah satu buku yang wajib baca untuk mengenal lebih jauh apa dan bagaimana pariwisata syariah Indonesia. Seperti itu. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf, Al-Ustadz, Profesor Nurul Huda, demikian ulasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Marisa atas penjelasan yang cukup rinci gitu ya. Jadi kalau saya summary ya, ini dari prinsip umum dari penyelenggaraan pariwisata syariah adalah penyelenggaraan wisata yang wajib ya, jadi terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir dan israf. Tabzir itu mubazir ya, tindakan yang mubazir gitu. Jadi Indonesia ini pembuang sampah makanan terbesar nomor 2 di dunia, dan pembuang sampah juga nomor 2, sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia juga. Jadi kita cukup konsisten masalah mubazir ini. Dan israf itu berlebihan. Jadi dalam pariwisata kita juga tidak boleh tabzir dan israf. Dan salah satu kemungkaran. Yang kedua juga tadi kita bisa lihat bahwa pariwisata syariah itu ingin menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Jadi jangan sampai kita berpariwisata malah kita bikin dosa begitu ya, sudah ngeluarin duit gitu ya, kita malah bikin dosa karena memang kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah gitu. Nah, mungkin itu sedikit ringkasan. Dan satu lagi bahwa memang salah satu kritik juga, Indonesia memang pariwisata kita nomor 2 GDP-nya terbesar gitu ya. Cuma apa yang terjadi adalah bahwa karena kita tadi Bu Marisa sampaikan bahwa kita juga menjadi target pasar gitu ya, akhirnya banyak orang Indonesia keluar juga. Akhirnya kalau kita net GDP gitu sebenarnya kita nggak gede-gede amat gitu ya, karena kita banyak revenue kita banyak keluar gitu. Itu adalah satu kritik, dan memang ini adalah salah satu hal yang disadari oleh pemerintah. Dan kenapa kita sebagai mayoritas umat muslim terbesar di dunia dan kita mayoritas di Indonesia, seharusnya lah pariwisata halal atau pariwisata ramah muslim atau pariwisata syariah itu menjadi home base kita di sini gitu. Nah, mungkin itu sedikit dari saya tadi, ulasan sedikit. Kemudian kita tidak sabar lagi menunggu dari Prof. Nurul Huda nih penyampaiannya. Silakan Prof. Ya, makasih Pak Hayu, makasih Dr. Marisa atau Mbak Ica ya. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua serta jajaran pimpinan lainnya. Yang pertama background-nya dulu ya. Jadi buku ini dimulai tahun 2018. Artinya basis data yang digunakan itu adalah basis data tahun 2018. Nah, dari situ kemudian peneliti mengajukanlah hibah, alhamdulillah diizinkan ya, dapat 2 tahun kita hibah, jadi 2019 sampai dengan 2020. Sehingga dasar 5 provinsi itu adalah data tahun 2018. Jadi pada saat itu ada 2 hal sebenarnya, yaitu penetapan 10 destinasi wisata halal yang ditetapkan oleh pemerintah,
Yang kedua tadi ranking yang sudah dikeluarkan yang disampaikan oleh Ibu Ketua dengan Mbak Ica tadi, ya pada tahun sebelumnya kita masih di nomor 2 pada saat itu di bawah Malaysia. Jadi itu alasan kenapa 5 provinsi itu yang diambil sehingga nggak ada masuk ke Kepulauan Riau dan lain sebagainya. Dari 10 kenapa diambil 5? Tentu persoalan anggaran. Ya, sehingga kita minta saya ngambil pilihan ketika itu di Sulawesi sebagai sebuah representasi wilayah yang katakanlah mendekati timur, ya kenapa nggak Kalimantan? Nggak ada Kalimantan masuk ke dalam 10 destinasi itu. Yang kedua Sumatera, ya Sumatera Aceh yang menjadi sasaran. Kenapa Sumatera Barat juga masuk? Karena pada saat itu dia sedang menyusun yang namanya Perda, sekaligus juga mau pulang kampung, ya jadi riset sekaligus pulang kampung. Nah ini kan tujuan penelitian. Nah jadi kemudian juga masuk Jawa Barat ya, karena memang bagian dari itu yang pertama. Jadi artinya clear 5 itu dasarnya adalah base data tahun 2018. Jadi insya Allah ke depan bisa juga ini dilanjutkan untuk provinsi yang lain. Poin yang pertama. Poin yang kedua, betul sekali ada ketidakkonsistenan penggunaan istilah. Memang disengaja sebenarnya oleh si penulis. Jadi ada terminologi pariwisata halal di dalam, ada pariwisata syariah. Supaya yang membaca itu paham, kedua-duanya bisa digunakan. Ketika Fatwa Majelis Ulama mengatakan pariwisata dengan prinsip syariah, berarti terminologi penggunaan syariah menjadi bagian yang masuk boleh digunakan. Pariwisata halal juga silakan digunakan. Jadi artinya ada 2 pilihan pembaca di sana, bahwasanya silakan untuk menggunakan terminologi apapun tadi. Ditambah betul yang disampaikan oleh Mbak Ica tadi, ada namanya Muslim friendly. Beberapa negara, Korea menggunakan pendekatan yang semacam itu. Nah, ini ketidakkonsistenan yang memang sekali lagi mohon maaf disengaja supaya pemahaman orang ketika membaca dia nggak pada satu hal saja. Silahkan mau menggunakan terminologi pariwisata halal, ya kemudian halal Muslim friendly dan lain sebagainya. Itu argumentasi yang kedua. Kemudian yang berikutnya ya yang terkait dengan masalah alurnya ya karena ini adalah hibah, jadi alhamdulillah atas izin Allah. Yang pertama ini secara publikasi sudah memenuhi kriteria yang diminta oleh donornya. Ya, jadi yang pertama ada satu paper, alhamdulillah terpilih sebagai the best paper di international seminar ya waktu itu di Bangka Belitung. Terpilihlah salah satu artikel yang kita buat masuk di sana. Yang kedua itu terkait dengan masalah publikasi untuk yang sifatnya adalah jurnal bereputasi. Alhamdulillah juga masuk ke dalam kategori Q1. Ya, nah ini dalam proses satu lagi untuk yang tahun 2020 ini saya masuk ke Emerald-nya ya, klub Emerald dalam proses tahapan revisi tahap yang kedua. Mudah-mudahan bisa ini yang saya katakan kalau konsepnya saya dibiayai oleh negara, saya menghasilkan sesuatu dari negara, akhirnya kan kita nikmat banget tuh. Jadi artinya nikmat dua-duanya kita terpenuhi secara akademik, secara jalan-jalan alhamdulillah kita bisa nginep-nginep di hotel ya Pak Zul ya. Nah, jadi nyaman sekali suasananya ya. Nah, karena 5 provinsi yang kita pilih ya. Nah, jadi itu secara esensialnya. Nah, kemudian boleh kalau saya mau share sendiri sedikit saya tambahkan di luar ini ya sebagai tambahan informasi yang mungkin insya Allah kalau Mbak Ica udah kebayang tuh ya. Sorry. Halo. Ya, halo. Halo, putus ya. Oh, oke. Masuk Tadi agak terputus tadi. Sebentar, saya coba tampilkan sedikit terkait dengan tambahan yang ingin saya sampaikan. Udah nampak belum ya? Belum. Belum ya. Oke, ini. Explore salah. Oke, ya. Ya. Jadi ini saya mau tambahkan yang pertama, ini tren yang terbaru ya, yang perlu sama-sama nanti kita bisa diskusikan. Jadi sekarang jangan lupa halal is new brand. Ya, kemudian halal is new business tadi udah disinggung oleh Mbak Ica, alhamdulillah ya. Sekarang udah arahnya ke sana. Bayangkan berdasarkan data terbaru dari State of Global Islam Economy Report itu untuk omset ekonomi industri halal dunia itu udah 2,02 triliun dolar ya atau US dollar.
Berarti kurang lebih berapa? Kurang lebih 30.000 triliun omset untuk ekonomi industri halal. Kita nanti kerucutkan kepada industri pariwisatanya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat, negara lain juga sudah memiliki daya tarik, bahkan mereka sudah menyatakan pernyataan. Malaysia yang pertama tahun 2020 menyatakan apa? Bahwasanya Malaysia menjadi pusat industri halal keuangan syariah global, ya, 2020. Inggris sebagai pusat keuangan syariah di barat, ya. Kemudian Korea, ini destinasi utama pariwisata halal. Lihat di Korea, berarti dia udah memposisikan diri. Thailand kita lihat sebagai dapur halal dunia. Ini juga posisi yang dia pilih ya ketika saat ini. Australia gimana? Australia pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah. Enggak ada nama kita ya di sini ya, ada nama kita, tenang, nanti ada di belakang nama kita ya. Nah, ini potensi saja untuk put dengan passion ya, sangat tinggi sebenarnya, perkiraannya nanti akan ada kenaikan per tahunnya itu 6,1% untuk sektornya ya, secara sektoral pengembangan daripada halal food itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ini kalau kita lihat potensi sektoral halal di Indonesia ya. Jadi dengan penduduk muslim kurang lebih kita 229 juta, tentu data ini berjalan terus. Ini data terbaru tahun 2021 yang saya coba ambil, 87,2% kita dengan 229 juta. Ini infrastruktur yang dimaksud tadi. Nah, ini yang sayangnya memang di buku ini tidak diungkap secara lebih detail ya, karena memang fokusnya kepada domain pariwisatanya. Jadi kita fokus di sininya, di pariwisatanya nanti. Nah, sehingga kalau dilihat dari potensi yang ada ini sangat besar, sekali lagi masih dalam Global State of Islamic Economic Report ya. Nah, untuk wisata 157 triliun. Nah, ini relatif kita cukup alhamdulillah di sini kita sedikit bangga, Indonesia ternyata nomor 1. Cuma sayangnya sebagai konsumen halal food terbesar di dunia. Nah, mindset ini yang harus kita rubah, jangan sebagai halal food dalam konteks konsumen, harusnya sebagai produsen. Ini PR bersama. Kita nomor 1 ya. Jadi pengeluaran halal kita di tahun 2019 itu adalah 144 miliar dolar ya, diikuti kemudian Bangladesh dan seterusnya. Jadi kita nomor 1 untuk konsumen ya halal food terbesar. Kemudian yang berikutnya dari sisi passion, alhamdulillah kita juga masuk di sini ranking nih kayaknya nih ya. Jadi kita di sini pengeluaran passion muslim itu 277 miliar. Indonesia ranking kelima untuk passion. Sekali lagi ini konsumen. Ya, padahal yang mau kita bangun pariwisata itu mau jadi produsen bukan konsumen nanti. Nah, ini beda view-nya ketika bicara tentang passion, kemudian bicara dengan food ya, areanya dia berbeda di sana. Nah, itu berdasarkan data yang terbaru ya, yang dirilis yang terbaru. Nah, kemudian saya langsung loncat, memang buku ini kenapa ada istilah teoritis dengan riset? Karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Ica sendiri, ini dihantarkan dulu penulis itu, pembaca dihantarkan memahami konsep halal haram, kemudian bagaimana pariwisata dengan terminologi istilah yang begitu banyak di dalam Al-Quran terkait dengan istilah pariwisata tersebut. Sehingga harapannya akan sedikit membuka pembaca untuk mengetahui terminologi Al-Quran ketika bicara dalam konteks pariwisata. Kemudian baru di sini nanti masuk pariwisata, bagaimana pengembangan pariwisata di Indonesia. Tapi saya angkat dulu persoalan utamanya apa saja. Ya, baru nanti strateginya, dan terakhir adalah hotel syariah seperti yang dijelaskan tadi. Ini saya kira tadi sudah diungkap ya. Jadi kita masukkan dulu pemahaman kita terkait dengan masalah dimensi halal dengan haram, kemudian nanti ada dimensi subhat ya. Nah, supaya kita bisa memposisikan nanti kita ada di posisi yang mana, apa yang masuk ke dalam kategori atau terminologi halal, haram dan lain sebagainya. Jadi itu yang terkait dengan buku ini juga tadi sudah disampaikan ya. Jadi perspektif istilah-istilah ini sangat penting. Ada as-safar, ada rihlah ya, kemudian ada asra ya. Ketika subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Terminologi itu ada terminologi perjalanan, terminologi pariwisata.
Artinya pendekatan itu jangan ditutup gitu. Itu yang mau dihantarkan kepada pembaca untuk mengatakan, oh ini loh terminologi Al-Quran ketika bicara masalah pariwisata. Jadi banyak sekali istilah yang terkait itu. Kemudian baru dihantarkan untuk melihat dasar hukum yang ada di dalam Al-Quran. Terkait dengan wisata halal, tentu secara dasar hukum perspektif Quran dan Sunnah yang diambilkan memang sunnahnya yang kategori syahih ya. Nah, sehingga tentu kita nggak perlu mempertanyakan lagi nanti ketika disajikan terkait dengan dasar hukum sunnahnya adalah dimensi yang sifatnya adalah syahid tadi. Nah, dari hukum positif tadi memang betul ya. Jadi di kita memang terlalu lambat sekali. Ya, adanya BPJPH undang-undangnya tahun 2014. PP-nya baru keluar kita nomor 39 tahun 2021. Panjang dari 2014 sampai 2021 PP-nya. Nah, artinya apa? Secara hukum positif di kita ini tetap menjadi sebuah persoalan. Ya, lama sama. Jadi kita ingat kisah perbankan syariah ya tahun 1992 baru berdiri sendiri tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Cukup panjang 16 tahun. Sama dengan ini 2014 sampai dengan 2021, 7 tahun untuk keluar PP-nya. Nah, padahal pada saat itu ya Indonesia dalam posisi yang sebenarnya sangat strategis dalam pengembangan pariwisata itu sendiri. Nah, ini sekali lagi di buku itu dihantarkan ini menjadi sebuah PR buat kita ya ketika memang aturan hukum positifnya itu tidak begitu kuat ya untuk mensupport pengembangan daripada pariwisatanya. Kemudian ini saya ambil contoh ketika saya ke NTB sebenarnya ada keluhan dari tourism. Dia bilang kalau saja penerbangan dari luar negeri ke NTB itu dalam sehari ada beberapa kali penerbangan mungkin akan beda, lebih kuat lagi pengembangan pariwisata di NTB. Jadi salah satu turis menyatakan ya kalau saya mau ke NTB mohon maaf saya harus penerbangan saya ke Bali dulu, dari Bali nanti saya pakai speedboat sampai saya di NTB, padahal tujuan utama dia adalah ke NTB. Daya tariknya sangat luar biasa yang tadi disampaikan. Kemudian satu-satunya pada saat riset di lapangan itu ini pemerintah daerah yang mempunyai perda terkait dengan pariwisata halal ini. Jadi itu hal yang menjadi daya tarik. Ini saya hanya ambil contoh kasus di NTB misalnya dari sisi persoalan ya aspek persoalan yang terkait dengan halal tourism di NTB ini lebih kepada persoalan governance-nya. Ya, jadi government menjadi persoalan utama ini tentu dengan standar penggunaan analytic network process pendekatan yang saya gunakan tambah dengan exploratory research ya untuk memperkuat hasil temuan dari ANP tadi. Jadi artinya apa di sana faktor government itu menjadi masalah besar untuk pengembangan NTB di sana. Jadi memang mohon maaf waktu itu memang pas belum lama ada pergantian ya gubernur NTB yang baru menggantikan gubernur NTB yang sebelumnya yang sudah 2 periode. Ya, itu semakin dirasakan oleh para informan pada saat itu sekali lagi. Kemudian ketika kita telusur lagi ya ternyata dari sisi government itu apa? Brand nggak kebangun. Yang tadi dikatakan, yang saya katakan di awal tadi, Thailand udah mengatakan kitchen, ya kan? Kemudian yang namanya Korea udah menyebut destinasi. Nah, kita brandnya belum mantap kita di sana gitu. Makanya informan yang tentu adalah orang yang punya kapasitas di sana masih mengatakan apa? Faktor brand menjadi faktor utama yang harus menjadi sorotan pemerintah kalau nanti ingin mengembangkan pariwisata halal di NTB menjadi lebih besar lagi dari yang sudah sekarang. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi community atau masyarakatnya, faktor knowledge. Ya, rata-rata saya pergi ke Aceh gitu pertanyaan mendasar, buat apa sih saya melakukan sertifikasi terhadap produk saya yang sudah halal ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu saya dapatkan ketika saya turun ke lapangan, sehingga mereka menganggap ya nggak usah lah untuk sertifikasi halalnya karena memang kami sudah halal semua gitu. Nah, ini kan sesuatu
hal yang juga perlu untuk menjadi perhatian. Dan yang menjadi sisi positifnya apa? Saat ini ada pemerintah daerah dari dinas pariwisatanya, ya Kanwil pariwisatanya, nah itu menyiapkan semacam bantuan itu per tahun di beberapa provinsi yang menjadi objek riset ini itu dilakukan. Ya, jadi artinya apa? Ada bantuan pendampingan. Ya, betul saat ini dengan ketentuan baru untuk sertifikasi halalnya itu free, tapi kan tentu harus ada tadi pemeriksaan produk halalnya. Ini yang berbayar. Nah, ini yang kemudian secara esensial diharapkan kerjasama dari pemerintah daerah. Ketika di lapangan pemerintah daerah memang tidak punya dana cukup besar, ya, setahun itu ada kurang lebih 15 sampai 20 UMKM yang didampingi untuk bisa mendapatkan sertifikasi daripada produk halalnya itu sendiri. Nah, ini terkait dengan apa namanya? Terkait dengan persoalan pariwisata halal. Tentu nanti di buku itu bisa dilihat untuk kasus beberapa daerah. Saya setuju dengan Mbak Ica tadi, tentu karakteristik di setiap daerah itu berbeda. Tapi kita harus menetapkan dengan ukuran yang sama. Dengan ukuran yang sama kita bisa lihat bagaimana perspektif ahli dalam melihat konteks persoalan, dalam melihat konteks strategi pariwisata itu sendiri. Nah, ini yang diharapkan dengan indikator yang sama, tentu nanti akan memberikan hasil yang sama, tapi tentu karakteristik tetap menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Sangat berbeda ketika kita turun ke Sumatera Barat dibandingkan dengan ke Aceh. Sangat berbeda ya, baik dari sisi behavior, dari sisi ketentuan ya, yang saat ini dengan konsep apa namanya kanon ya yang dikembangkan oleh masyarakat Aceh khususnya. Nah, jadi itu gambaran umum saya kira terkait dengan buku. Kemudian saya terakhir saya masukkan konsep hotel syariah. Nah, kenapa? Karena ini yang menjadi sebuah PR. Makanya sengaja disiapkan satu chapter supaya ada dilihat ini menjadi sebuah persoalan di daerah-daerah. Karena di situ melekat kalau ada hotel syariah di dalamnya ada dia punya restoran. Restorannya juga harus mempunyai label halal nanti di sana. Nah, ini yang banyak atau masih belum terjadi di hotel-hotel syariah yang ada. Dari 5 provinsi saya harus katakan, waduh standarnya kita masih sangat jauh untuk hotel syariah. Masih sangat jauh dari sisi fasilitas yang diberikan ya. Nah, ada memang saya ketika ke Sumatera Barat ini saya capture langsung. Nah, ini tempat ibadahnya memang ini yang terbaik dari hotel syariah yang saya kunjungi ya, tentu dengan keterbatasan tadi ya provinsi tadi. Ya, ini Hotel Rangkayo Basa ya. Dia di bawah binaan Sofian Hotel ya yang di Jakarta, manajemennya di bawah binaan itu. Jadi memang relatif agak cukup bagus dari sisi apa manajemen, dari sisi apa namanya kelengkapan atribut yang disyaratkan di dalam apa namanya Fatwa Dewan Syariah nomor 108 tadi. Nah, ini apa gambaran umum terkait dengan buku yang kita sebut dengan pariwisata syariah. Jadi sekali lagi buku ini tentu masih sangat sederhana, ya perlu pengembangan di sana sini. Dan yang terakhir ya buku ini royaltinya tentu udah saya pasang untuk wakaf ya. Jadi royaltinya itu saya wakafkan. Jadi kalau ini promosi jadinya kalau yang mau beli berarti sudah ikut berwakaf secara langsung. Ya, nah, jadi saya siapkan buku-buku yang memang saya apa namanya saya endorse untuk kegiatan wakaf juga ya. Jadi ada buku yang lain saya siapkan juga untuk yang nanti secara esensialnya adalah royaltinya untuk diperuntukkan kepada wakaf. Ya, nah, jadi saya kira itu supaya apa namanya endowment fund juga jalan, ilmu kita tetap jalan ya, nah, semuanya bisa bergerak. Saya kira itu sebagai apa namanya penjelasan terkait dengan apa yang sudah disampaikan dan tentu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Marisa atas berbagai tanggapan yang sangat positif tentunya dan kita nggak boleh menutup diri. Makanya terkadang alasan penulis biasanya begitu. Kalau dibuat sempurna nanti nggak ada edisi revisi.
Jadi memang dibuat tidak sempurna supaya ada edisi revisi. Edisi revisi disitulah yang kemudian menjadi daya tarik. Ada apa lagi nih? Gitu. Jangan dikeluarin semuanya gitu. Ibaratnya pelan-pelan dikeluarinya, dipancing orang baru kita keluarin. Nanti ada edisi revisi. Itu gaya penulis tuh Mbak Ica ya seperti itu ya. Jadi supaya apa? Editornya dari IBS ya Ustadz ya. Editornya dari IBS. Pak Hayu sama aku. Ya, jadi secara esensial memang begitu dibuatnya. Jadi dibuat nggak tebal-tebal karena orang baca tebal udah pusing duluan. Nah, kasih buat yang tipis-tipis dulu ya. Nah, nanti kalau perlu ditambahkan kita tambahkan dengan perspektif edisi revisi. Saya kira demikian sebagai paparan. Sekali lagi terima kasih ya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurul atas evaluasi penjelasan sangat jelas. Jadi memang banyak berubah ya para wisata sebelum dan sesudah COVID ini gitu ya, atau selama pandemi ini. Jadi kalau menurut teori-teori itu dulunya tuh para wisata itu bersifat besar-besar gitu, atau dengan bulk atau dengan jumlah besar gitu. Tapi sekarang ini berubah, para wisata ini menjadi community based tourism. Jadi turisme berbasis masyarakat gitu. Nah, makanya dalam Kemenparekraf itu sekarang ini yang digalakkan itu adalah desa wisata, karena memang orang ini kalau cenderung pergi pakai bis-bis gitu udah serem kan gitu ya. Kita pakai mobilnya serem. Nah, ini memang cocok sekali gitu ya. Jadi turisme pariwisata syariah atau pariwisata halal ini sekarang targetnya adalah di masyarakat, di community base itu. Ini sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada pertanyaan nanti bisa di chat ataupun bisa di chat ya begitu. Mungkin saya pertanyaan ini dulu sambil nunggu yang lain nih, Prof. Nurul. Tadi kan penelitian 5 provinsi ya. Ya. Provinsi itu rata-rata Muslim semua, padahal Indonesia kan nggak Muslim. Padahal dan kita tahu bahwa ada penentangan atau bukan penentangan, tapi ini misalnya kayak di provinsi-provinsi yang mayoritas bukan Muslim gitu. Jadi, nah ini mungkin ada pandangan bagaimana misalnya yang itu ya saya tahu itu provinsi Bali, kemudian di Samosir, kemudian di Sulawesi itu ada tanggapan, ada view atau pandangan Prof mengenai hal itu. Ya, saya setuju dengan ungkapan Dr. Marisa tadi. Jadi untuk kasus yang terjadi di Samosir, karena pendekatan yang dianggap oleh masyarakat dibawa dengan pendekatan agama. Ini yang keliru sebenarnya. Jadi maksud dengan adanya halal tourism yang ada di Samosir itu sebenarnya pada hakikatnya kan untuk membuka kawasan Samosir supaya ya pandangan bahwasanya di situ nggak bisa berpariwisata untuk yang Muslim itu akan tergeser. Cuma cara masuknya yang saya pelajari ketika kasus di Samosir tadi. Jadi bisa dengan pendekatan yang disebut tadi Muslim friendly. Jadi artinya kalau Muslim friendly dimungkinkan, karena orang kalau apalagi udah bicara pariwisata halal, apalagi strength lagi pakai pariwisata syariah gitu kan. Nah, jadi frame yang kebangun itu ya ini mau mengislamkan daerah bahasanya. Nah, frame itu yang terjadi gitu. Ada di satu kota, saya lupa waktu saya ke Aceh itu sama masyarakatnya nggak terima konsep itu. Bayangkan masyarakat Aceh yang dalam tanda petik tadi ya, artinya secara konon dia sudah diatur demikian rupa, masih juga nggak menerima. Bukan nggak menerima konsepnya itu, pengistilahan tadi. Sehingga makanya saya sangat setuju ada memang untuk hal-hal tertentu pengistilahannya jangan menggunakan konsep pariwisata halal ataupun pariwisata syariah, mungkin di situ pakai Muslim friendly gitu. Kalau kita ke Korea misalnya kan bisa lihat ya, wah luar biasa dia menyambut kita yang untuk yang Muslim. Nah, saya cek waktu itu antum dapat dari mana nih halal sertifikatnya semuanya itu. Mereka basisnya kepada mohon maaf Malaysia. Ya waktu itu ya, jadi beberapa saya coba survei ke Korea juga seperti itu responnya. Jadi kembali kepada esensi tadi, secara esensial ini perlu untuk lebih tepat kita menggunakan istilah dengan kasus-kasus tertentu. Jadi ketika masuk ke ranah yang mohon maaf non Muslim ya jangan langsung kita menggunakan pendekatan syariah ya. Ini pasti akan terjadi konfrontasi. Nggak sampai nanti pesan kita untuk mengembangkan itu. Begitu kalau saya melihatnya Pak Hayu. Ya setuju Prof. Nanti memang
konotasinya kalau ada wisata halal berarti ada wisata yang non halal gitu ya. Ya. Gitu. Jadi memang saya salah satunya memang yang apa namanya sedikit promosi wisata ramah muslim itu karena sebenarnya wisata ramah muslim, wisata halal ataupun pesawat syariah itu sebetulnya esensinya adalah sebenarnya extended services kan. Jadi kan kita sebagai umat muslim kita memerlukan services yang spesial untuk umat muslim kan sebenarnya itu. Karena kita pun boleh tidur di tempat non muslim kan gitu. Jadi itu yang esensi daripada pariwisata syariah, pariwisata halal. Nah itu extended services sebetulnya. Nah itu sebetulnya yang teman-teman mungkin tadi seperti Prof. Nurul sampaikan itu esensinya salah gitu. Jadi akhirnya kemana-mana. Sebenarnya misalnya dari turis dari Eropa dia punya kebutuhan tertentu gitu ya. Itu seperti itu. Ini sambil nunggu yang lain juga nih pertanyaan lain. Saya ada banyak pertanyaan nih Prof. Gak apa-apa ya. Ini satu lagi Prof. Kalau di turisme itu seperti tadi Bu Marisa sampaikan itu kan ada aksesibilitas, ada amenitas sama atraksi gitu ya. Dan kalau skop daripada pariwisata syariah, pariwisata halal ini bagaimana? Karena terakhir itu cuma hotel. Hotel itu kan cuma amenitas, salah satu tempat tidur ya. Sebenarnya ada atraksinya, atraksi itu daya tariknya, kemudian ada aksesibilitas, maksudnya selama transport itu mesti halal juga. Itu apakah ada pandangan atau bagaimana? Apakah masuk dalam penelitian atau bagaimana? Ya, jadi nanti ada konsep namanya value chain untuk pariwisata halal. Ekosistem tadi itu ya? Ya, betul. Jadi dia nggak berdiri sendiri, makanya ada value chain pariwisata halal itu sendiri. Jadi value chain-nya apa saja? Tadi bisa saja nanti halal food merupakan value chain daripada pariwisata halal. Kemudian hotel syariah juga adalah value chain-nya. Kemudian travel juga value chain-nya. Jadi dia ekosistem yang nggak berdiri sendiri ketika masuk ke dalam konsep pariwisata syariah itu sendiri. Nah, jadi yang value chain itu yang KNEKS itu sudah buatkan tuh semuanya value chain untuk masing-masing industri halal itu sendiri. Ketika nanti food sendiri, padahal tadi food ada di dalam value chain dari pariwisata. Nanti ketika food ada lagi value chain-nya. Ya, value chain-nya apa kalau food nanti? Wah, sektor pertanian, sektor peternakan sebagai bahan dasar atau bahan baku pengembangan halal food tadi. Jadi semuanya dikemas dalam value chain masing-masing tadi, Pak Hayu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ini Dr. Marsya mau ada pertanyaan atau ada klarifikasi? Atau yang lain? Yang lain barangkali. Kalau saya merasa senang aja bahwa sebetulnya mengkonfirmasi bahwa di Aceh yang dibutuhkan literasi ya, Profesor Huda ya. Terlihat rendah sekali skor yang didapatkan. Jadi ini kalau penelitinya senang dengan kualitatif approach, sebetulnya justru sesuatu yang nyempil itu diulik gitu, dibedah, diurai, dikelompokkan berdasarkan jenisnya, baru bisa ditarik benang merahnya. Jadi bahwa Aceh yang menganggap dirinya demikian religius, ternyata untuk urusan kemelekan gitu ya, literasi terhadap kesadaran untuk mengkonsumsi hanya yang halal saja rendah. Karena mereka, saya menduga, mohon maaf ketika saya menggunakan istilah ini, quote and quote, bad listeners gitu loh, nggak mau dengar gitu loh. Dianggap udah ngerti Islam, yang lain kurang tahu, padahal sesungguhnya sebaliknya gitu. Betul nggak sih, Prof? Sebenarnya lebih kepada esensi tadi ya. Mereka sudah clear halalnya gitu. Buat apa lagi saya dikasih stempel halal? Persoalannya hanya persoalan di sana gitu. Jadi artinya secara esensial. Jadi ketika saya masuk ke sisi halal foodnya ketika di sana, ini kok belum ada ya sertifikasinya. Saya masuk ke hotelnya, restorannya juga belum ada gitu ya. Nah, karena frame yang dia bangun adalah seperti itu ya, nggak perlu lagi buat kami ada buat label-label semacam itu, padahal kita tahu Aceh kan ada PLIU. Saya pernah baca gitu. Nah, kita tahu PLIU itu kan dalam Islam pasti haram karena ada yang memabukkan sejenis khamr yaitu ganja. Jadi di Aceh itu daun ganja adalah bagian daripada daun tumbuk, itu disebut PLIU. Itu kan haram mestinya, tapi buat orang Aceh enggak. Jadi iya, tugas para ustadz ini untuk meluruskan.
Kalau gitu saya mau tanya lagi nih, Prof. Kan kalau di pariwisata itu ada 3 aspek juga ya, orang kenapa datang ke satu tempat gitu ya. Itu Ya. ada budaya, karena budayanya ya. Nah, budaya salah satu kekayaan budaya di Indonesia ini sebenarnya di Islam, budaya Islam bukan religi ya, tapi Islamic tradition itu di sini berbeda-beda, dalam artian berbeda-beda, tiap daerah punya budaya sendiri, misalnya Aceh, Sumbar tadi gitu ya. Itu sangat kaya sebetulnya kita Islamic tradition itu, cuma memang belum tergali. Kemudian yang kedua adalah lingkungan hidup. Karena saya aktivis lingkungan hidup, jadi lingkungan hidup ini menjadi satu aspek yang cukup besar gitu ya sekarang ini menjadi perhatian kita. Yang ketiga adalah yang buatan. Nah, dalam konteks industri halal ini juga tadi selain aksesibilitas, amenitas dan atraksi atau daya tarik itu juga perlu kita budaya-budaya ini jangan sampai ya. Saya lihat di Papua Barat itu efek daripada pariwisata itu yang tadinya itu mayoritas Muslim gitu karena budayanya, karena banyak turis dari asing, akhirnya masyarakat itu terpengaruh, akhirnya itu merusak budaya kita yang sebetulnya yang bisa kita jual gitu ya, budaya-budaya kita. Dan lingkungan juga menjadi, karena lingkungan tadinya asri ya sebelum ada orang datang, sekarang malah pariwisata datang malah jadi rusak, banyak sampahnya rusak gitu. Nah, dalam konteks ini ada pandangan nggak, Prof? Gitu ya, bagaimana pandangan Prof, atau apakah pada waktu penelitian itu masuk ke dalam area-area yang dilihat begitu antara budaya, lingkungan dan daya tarik buatan gitu ya, apa masuk ke dalam menambah variabel ya Pak ya? Variabel gitu, Prof. Nah, jadi ketika saya ke Aceh misalnya ya, saya masuk tuh ke semacam store untuk oleh-oleh lah ya, orang Malaysia semua ya. Kemudian saya ambil sampel 5 orang, saya ajak bicara ya, kenapa sih Anda ke sini gitu. Dua jawabannya seragam hampir. Yang pertama, cost-nya murah kalau ke sini ya, karena memang lokasi ya. Tuh, bahkan ada kejadian orang Aceh pun kalau mau ke Jakarta dia harus ke Malaysia dulu baru ke Jakarta. Itu lebih murah kosnya ya dibandingkan dia dari Aceh langsung terbang ke Jakarta. Itu kejadian tuh. Jadi yang terjadi begitu. Nah, kemudian ketika saya tanya lagi faktor apa lagi ya? Faktor yang memang anaknya. Jadi anaknya memang disekolahkan lah ya untuk agamanya di Aceh itu sendiri. Itu beberapa tourism yang saya coba untuk tanya. Kemudian ada juga kelompok gitu ya, itu 2 bis itu ya di hotel pas ada itu saya samperin juga. Lebih kepada apa? Itu yang disampaikan oleh Pak Hayu tadi. Dia suka dengan budaya-budaya yang ada di Aceh itu sendiri. Ini sayangnya nggak dikemas sedemikian rupa gitu. Kan kalau beberapa provinsi dia ada acara tuh, ya acara tahunan ya. Minahasa punya acara tahunan. Ya kalau saya ke Medan itu acara tahunannya juga ada ya. Jadi ada acara-acara event yang sifatnya tadi adalah budaya yang memang digelar. Bahkan orang datang itu hanya untuk melihat atraksi daripada budaya yang dimiliki daerah tersebut karena ketertarikan itu. Nah, itu yang makanya tadi saya katakan ini brand ini yang belum kita kuatkan gitu. Makanya riset tadi mengatakan ini faktor brand menjadi PR bagi pemerintah. Pemerintah harus bangun, khususnya pemerintah daerah ketika masuk ke dalam pariwisata daerah. Brand yang ini yang belum ada terbangun. Nah, ini para ahli yang ada di Aceh itu mengatakan seperti itu ya. Artinya harus ada di NTB harus ada yang semacam itu. Kalau dulu saya masih ingat kayaknya ada kita nyebut misalnya tahun 2021 tahun kunjungan ya, misalnya sebutlah ya tahun kunjungan apa gitu wisata ini. Nah, ini kan adalah sebuah brand yang memang terus bergulir gitu. Nah, tahun ini apa yang mau ditonjolkan gitu. Nah, ini akan menjadi daya tarik tersendiri itu buat para wisata. Apalagi waktu saya ke Sulawesi ya itu ada sangat luar biasa, wisatanya sangat bagus. Saya agak kaget, mohon maaf, ternyata BI di situ lambangnya. Gua apa namanya ya? Saya sampai ke pedalaman harus naik ini dulu saya masuk. Guanya bagus sekali. Wah, sponsornya dari BI sampai ke sini loh saya bilang tuh. Artinya apa? Kalau digali itu pariwisatanya dengan ekosistem yang tadi diikutsertakan pihak terkait, wah itu akan sangat bagus.
Di Sumatera Barat, asosiasi saya kumpulkan untuk diskusi kita waktu itu. Nah, karena keluhannya apa? Kalau di Sumatera Barat masalah kebersihan. Ya, orang banyak mengeluh pariwisata Sumatera Barat itu nggak terjaga kebersihannya. Ini mohon maaf sekali lagi, realnya kita dapatkan begitu. Akhirnya saya katakan, loh kenapa? Prof, saya siap gitu. Kami siap nih asosiasi yang terkait dengan travel, hotel, siap untuk membantu Pemda kalau dibutuhkan. Wah, misalnya apa? Semacam ada tempat sampah yang modern gitu. Mereka siap. Nah, koordinasi itu yang kemudian nggak terjadi gitu. Ini realita yang peneliti rasakan ketika masuk di lapangan gitu. Karena kita nggak kumpulkan secara bersama. Kalau bersama takut mereka saling ya kan saling lirik nanti kalau bersama. Jadi saya buat terpisah, asosiasi saya wawancara terpisah, saya gali di sana, mereka mengeluhkan faktor itu. Nah, jadi kurang lebih itu, jadi memang sangat perlu yang namanya brand itu, ya tahun kunjungan wisata tiap tahun tuh harus dibuat daya tarik sebesar mungkin sehingga itu menjadi daya tarik bukan hanya lokal, internasional juga akan masuk di sana. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Oh ya, nih ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman ini. Ya. Nah, ini salah satunya bagaimana dengan pariwisata saat ini yang mana Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Banyak objek wisata tutup. Apa tidak mengancam ekonomi Indonesia? Dari Labuan Bajo. Seperti dari Labuan Bajo nih pertanyaannya. Ya, pasti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Marisa juga, ini dampaknya sangat besar. Ya, makanya saya riset tuh pas sebelum pandemi. Riset tahun kedua udah masuk pandemi. Jauh banget terasa turunnya ya. Jadi artinya secara esensial orang mulai mencari bentuk model-model ya yang masih dalam bingkai tadi value chain daripada pariwisatanya itu yang dijaga. Jadi yang boleh ditutup pariwisatanya, tapi ornamen yang terkait dengan masalah halal food-nya dan lain sebagainya itu tetap dikembangkan. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat di APBN kita di tahun 2020 kemarin sebelumnya itu kan ada upaya percepatan destinasi pariwisata. Ya, jadi disiapkan anggarannya oleh pemerintah. Ternyata juga nggak bergeser, nggak berjalan akibat ada pandemi tadi. Jadi Labuan Bajo, kemudian Borobudur, ya itu merupakan bagian 4 destinasi yang ditetapkan di dalam APBN kita untuk ada proses akselerasi. Ya, ternyata sekali lagi itu juga nggak berjalan. Pasti semuanya berdampak. Bahkan ekstrimnya tadi yang paling berdampak itu sektor pariwisata. Buat daerah sangat terasa begitu. Langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya tadi ya karena dengan model kebijakan yang dibuat pemerintah ya dengan berbagai macam ya PPKM model level 4 dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya mematikan sekali ya buat industri pariwisata. Nah, cuma di dalam value chain-nya itu yang diupayakan ya tetap dia berjalan. Jadi industri-industri yang sifatnya tadi adalah industri halal food yang notabene-nya dikemas sedemikian rupa yang kemudian dibuatkan platform untuk mensosialisasikan produk itu tetap dijaga. Nah, itu yang bisa dilakukan. Tapi secara keseluruhan tentu kita sangat tahu datanya ya, rilis BPS pun yang terakhir jauh ya penurunan dari sektor pariwisata itu sendiri. Ya, nah itu yang juga menjadi makanya sekarang Pak Sandi kan berusaha untuk membuat sebuah terobosan-terobosan ya walaupun tetap dengan sangat hati-hati ya untuk membuka satu daerah wisata saat ini sangat hati-hati karena kalau enggak ya berita-berita yang kita terima kan seperti itu ya melanggar prokes dan lain sebagainya ini yang dilakukan sangat hati-hati untuk kembali berharap pariwisata syariah khususnya itu bisa kembali bangkit kembali seperti tahun-tahun sebelumnya ya pasti ada dampaknya intinya seperti itu. Terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Hasan Ma'ruf ini. Ini pertanyaan begini nih. Jadi intinya itu kan kalau untuk pembahasan ini sepertinya yang dibahas adalah dalam kota atau provinsi ya, ekonomi atau pariwisata syariah dan pariwisata halal ini. Kalau ada satu daerah begitu ya, potensi itu bagaimana caranya untuk menjadi pariwisata
syariah gitu. Jadi contohnya tadi misalnya desa wisata, salah satu desa gitu, salah satu spot gitu, itu menjadi pariwisata syariah itu bagaimana? Apa pandangan atau bagaimana caranya gitu? Ada pandangan, Prof? Ya, jadi yang pertama, kalau saya mohon maaf mengacu kepada riset, maka 3 hal yang harus kita gandeng segera. Jadi nggak bisa kita mengatakan desa kita ini bisa kita jadikan desa pariwisata syariah. Berarti kita harus menggandeng pemerintah daerahnya. Jadi kita harus sampaikan dan kita harus tunjukkan kepada pemerintah daerah bahwasanya desa ataupun wilayah tersebut memang pantas untuk dijadikan sebagai pariwisata syariah. Nah, kemudian yang kedua, tentu nanti yang terkait dengan masalah masyarakatnya sendiri. Jangan nanti dibuka masyarakatnya nggak siap ya untuk mengembangkan pariwisata syariah itu sendiri. Baru yang ketiga dari sisi infrastruktur pariwisatanya sendiri. Ya, jadi nggak mudah memang saya katakan karena ini menjadi sebuah syarat untuk bisa dimasukkan ke sana. Jadi pemerintah, Pak Hayu mungkin lebih paham juga nanti, pemerintah punya dasar untuk menetapkan tadi. Ya ketika Kementerian Pariwisata ya dan Ekonomi Kreatif itu menetapkan 10 destinasi yang menjadi sasaran untuk pariwisata syariah, nah itu sudah ada sebuah penilaian. Ya, jadi artinya kita masuk dulu ke dalam area yang saya sebutkan tadi. Ya, pemerintah daerah harus sangat support ya, kalau enggak pakai apa nanti akan didukung untuk desa yang memang menurut perspektif masyarakat desanya itu sangat potensial. Tapi minimal itu sudah menjadi sebuah modal awal ya ketika masyarakatnya sendiri merasakan dan berkeinginan untuk menjadikan desa itu menjadi desa untuk pariwisata syariah. Jadi tiga hal itu yang harus kita perhatikan, Pak Hayu. Oke, terima kasih. Ini satu lagi nih karena waktu sudah, ini satu lagi pertanyaan dari Asyari Hidayat ini menyatakan bahwa belum ditemukan ya pembahasan mengenai kilometer zero daripada peradaban Islam di Nusantara, karena Pak Jokowi pada tanggal 24 Maret 2017 itu telah menyatakan baru sebagai kilometer zero peradaban Islam Nusantara. Jadi mungkin usulannya ini adalah kenapa di Barus itu bukan di Tapanuli Tengah ya, Sumatera Utara itu mestinya menjadi spotnya gitu. Ada pandangan? Ya, jadi makanya tadi saya katakan kalau ditanya dikaitkan dengan riset ini tentu tadi dasarnya sudah saya sampaikan. Nah, yang kedua kalau khusus pertanyaan tersebut sekali lagi itu areanya adalah sebenarnya dari pemerintah daerah menuju kepada pemerintah pusat. Jadi ketika pemerintah daerah mencanangkan terhadap satu kawasan tertentu sebagai sebuah kawasan yang menjadi kawasan pariwisata syariah, maka dia bisa melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat. Yang tentu nanti akan ada sebuah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatakan layak atau tidaknya menjadi sebuah. Jadi kita nggak bisa melihat dalam satu perspektif saja ya. Jadi perspektif artinya perspektif masyarakat saja. Nah, tentu ada perspektif yang lain yang juga tadi saya sampaikan. Ya, jadi artinya di sini perlu keberanian pemerintah daerah ya untuk menetapkan suatu kawasan daerahnya menjadi sebuah konsep pariwisata syariah. Ketika pemerintah daerah support seperti yang dilakukan oleh NTB tadi ya kalau NTB itu Gili Terawangan itu di mana sih kalau orang banyak tanya tuh halalnya di mana kehidupannya kok ya ada yang banyak mempertanyakan tapi kan perspektif yang dilihat oleh tim ya untuk menentukan NTB sebagai destinasi wisata nomor 1 di dunia. Nah, konsepnya adalah itu. Pemerintah daerahnya support, makanya pemerintah daerah menyiapkan perda untuk pariwisatanya. Itu berarti ada kepedulian pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya atau katakanlah satu spot lokasi yang ada di wilayahnya untuk menjadi pariwisata syariah. Ya sekali lagi bukan tidak dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Nah, seperti yang saya katakan, pemerintah selalu mencanangkan di tahun 2021 juga dicanangkan untuk pengembangan pariwisata ya. Ini yang lagi dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi masuk dulu dia ke dalam ranah pemerintah daerah yang kemudian nanti masuk ke dalam pemerintah pusat, maka dia bisa ditetapkan sebagai destinasi dari pariwisata syariah. Kurang lebih begitu Pak Hayu. Terima kasih Prof. Nurul. Ya. Nah, ini
masih banyak pertanyaan, cuma waktu sudah habis nih. Ya. Terima kasih Prof. Nurul, Dr. Marisa atas ulasannya. Saya kembalikan ke Mbak Diva sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Hayu Prabowo. Pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Ibu Dr. Marisa Grace Haq Fauzi, SH, M.Hum, MBA, MH, MSI. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Profesor Dr. Nurul Huda. Terima kasih kepada pembicara book review hari ini, Bapak Profesor Dr. Nurul Huda dan Ibu Dr. Marisa Grace Haq Fauzi dan Bapak Dr. Insinyur Hayu Prabowo sebagai moderator pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman, sertifikat dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini, berakhir sudah book review pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan book review, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Indonesia Banking School mengadakan National Conference and Call for Paper 2021 dengan tema Keuangan Berkelanjutan pada Era Digital, Driving Innovation in Financial Technology and Islamic Finance Adaptation. Acara akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021. Untuk tanggal deadline bisa dilihat di website www.callpaper.ibs.ac.id. Kami tunggu teman-teman dari kampus yang hadir untuk mengikuti National Conference di Indonesia Banking School. Dan sampai jumpa di book review selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School, serta kunjungi website kami www.ibs.ac.id. Saya Diva Resmaning Tias, mahasiswi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah 2019 sebagai pembawa acara. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurul waktunya dan kesediaannya. Terima kasih banyak Pak. Bu Marisa, terima kasih. Pak Hayu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baica, makasih Baica. Ya. Pak Hayu. Assalamualaikum. Ya, monggo Bapak. Ya. Ibu Titu. Terima kasih Pak Huda, terima kasih. Pak Sparta. Terima kasih Bu. Ya, siap-siap. Izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Udah pergi, Pak Huda udah pergi.